Jadi syarat mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab, ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Lan nggih saiki nasibe Quran digo jimat napa? Sembrono, cung kodho kualat. Kalau terangno ya, terus mulai kamu wa indahu mafatihul. Ya sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok-sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa nyandalem atau pembantu. Kuasa kunci. Iya. Ngono ku ulama ku mikir. Oke, ulama dari atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu, ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Tahu. Menjadi tahu itu benar. Juga terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tahu. Mutekom do pejabat itu namanya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu. Ya urut ini bakas tahu, bukan bakas kuasa. Terusannya ayat layak alam juga. Illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe mau nuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae no. Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran itu semuanya. Ndak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir hawa goblok itu serati mau nyata. Gitu. Umatku udah seneng duit, alhamdulillah, ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap baik kok seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini wae seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Niku zaman akhir sono kabeh.
Kira usah susah, itu sedekah. Biasa, Pak. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau murid gak aman gak modal. Iya, kalau murid isi sih kok obat jenggot baru nih. Kalau hafal Quran rawani. Golek sunnah yang gak pati susah. Nah ini namanya ngapal Quran. Oh itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Bila sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro? Paling doa magung piro? Suwe nak kiai cilik ini suwe. Kebo 20 juta nak kiai cilik magung piro? Sosok. Padahal mau yang untuk 500 tok sowe. Mana aku wong keramat terus sama aku tetap kuat tuh. Wong keramat yang pidato cepet deh. Ketemu wong keramat. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan, maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya rasul. Jelas ya? Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk usul pirsa kabeh. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sangking mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ini ngaji nopo bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sosok sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sing paling parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklanillah. Napa? Bi'iklan. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato ora kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong bus warga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kowe gak usah anut aliran sing aneh-aneh.
Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas, tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Lah kula kok didali. Ayatnya kan jelas layak lamu illah. Cek terus ora iso ngono. Wa mana sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maritadha. Itu jelas ada istisna illa maritadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dimengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kalau saya mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iki ora wis disangoni jadi buat mobil khusus ya. Khusus Soibul Fadilah. Padahal ono sing terusun Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, ben arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gendhet. Terus ra masuk akal. Wong ta sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh gak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi gremeng. Malah ana santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget, jadi berangkatnya ya gremeng. Sayangnya Nabi, harapan Nabi ini tak biantah. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng, nganti neng medan perang ya cek. Cek gremeng. Yang disebut wa'id ya'idu kumuwah. Terus ini kita kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng ya gremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstreman. Sing jelas itu gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang panen, dhisik jeneng berjuang itu mati. Saiki sangu kurang wong gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah. Gak bakal untuk ambune apa? Kuat. Nah gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jom mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afiful Ghani. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya Allah Basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar Allah. Sementing ora razino. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng tok perang Badar wis sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Qadha itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang kafir. Jadi sahabat-sahabat ini malah parah men. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ku ning dinggon canom ku penting. Oke, kalau balik-balik canom itu penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah itu jamae napa? Fatah. Canom ku penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewo cek muat.
Sayangi sunah Rasulullah dene juga brewo itu orang juga hafal Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lan canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha pengen sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Takok ya wek. Lah kok tok Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kada wa kada wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dan cara dene tarung wijal kira-kira ya kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul bin Nasir. Cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disuwerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya manusa bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adahun nabi. Kabeh ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Lah iya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah yang paham ya? Itu sampai sak matine sak tempatnya nanti Abu Jahal gublingnya ini itu disebut. Iku kanjeng. Lha iya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Dadi melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal ladhi asawid ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi. Lah Nabi nyafaati bi'idzni. Ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggal ladhi asawid tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras kowe Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Tiga pidato kok Tuhan. Tok akeh itu. Saya kelas not tenang. Sekau. Gue raja. Kene kaulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil enggak ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masuk langit bumi ya milik Allah tapi kita menempat di bumi biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah ya buah cara begitu. Ya sudah dia seneng mesti buah. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Ayo gampang orang sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa. Mulai paten ijek pidato dhisik. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter sing pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu negara India. Misalnya loh, kira rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok.
Lah Israil itu pasuan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi toha itu tenan. Mubalek iki kok ning kene. Padahal prosedure iku tak matikan ning kene. Iya. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi piye. Saibul Fadilah kok apa? Pentelengi dadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham to. Terus wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhirnya toh iku ngerti malaikat Israil. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israil sampai kelihatan. Wedi barang roh Israil. Balik lah wedi to ana Israil. Wedi balik lah tetep wedi. Wah akhirnya wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Sulaiman kali ini saja kula silih angin tak menghindar kok Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku kecer langsung. Pas langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah pentolangan kok iskal." Terus camal mati takoki Israel. Lah karo dene ki lha apa yo terbang ning dia. Kula wedi. Dari toroke awor aku, wah aman. Karena standarnya kan ning artinya gini tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata fi nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan apa? Ditaukan. Piye-piye dekne trimo makhluk. Paham gitu jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illa hu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah versus bagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilahi dong ya jelas ya pinternya sajane ngaji prai sah sudah pinter no lha kula direncana ikan 2 minggu sesuai sak wulan sesuai 3 wulan mergo wis pil kok wis pinter dadi poso sekolah ra ono khatame kapan iki apa-apa, mahasiswa berapa 4 tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, gak setahun. Wongune ra pinter-pinter sini-sini wong. Ku sing goblok gurune apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang ngajar. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan saya. Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kula kok wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat aku om. Jadi jelas sajane gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi wae syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Setan. Wong maknane layak alamuha illahu terus kecangkeman tok binti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu sing mau untuk utak temi ngono maksudnya itu ngaji wis jelas utawa misal minimal hafal Quran ayat tentang ghaib itu berapa minimal delok kamus tematik Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran terus dicari di semua ayatnya nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dinger ikan, nggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa Jin ya tadi. Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Selawat ini Surabaya. Maapal tanggalnya khatam. Cara kula ora mutu, ngaji niku ora mutu. Kok mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten iki lumayan ngono wae, tapi ora mutu. Selawatan ya sing eling Nabi diwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi di bang ra jawab ya ta elek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Lha. Lafate piye ora jelas.
Ora jelas yakin. Iku piye jek lafate piye pas iku. Sing biasa nyenggai. Piye jek piye nek sing biasa wae. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwai diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum. Wis ora wong bulet terus mesti maklum. Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim. Sake welas, rong ora jelas ora apa-apa aja mesti menang. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid dibar. Iya bener kok. Wong desa. Barang sahabat do ngamuk beno cung ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki model desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak muni-muni bukan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk, salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono seperti itu. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk muni pun. Muni mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi rene, "Jom, wong desa diamuk jom, inna hadhi salat munajatun wa musafatun." Wong salat iku bebisian ambek pangeran. Jadi salat iku hubungane mbek pangeran. Yo mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suku via kalamun adam yur berhubung salat itu momen omongan mbek pangeran ya ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek ngono. Yo ngono nak ngajari ra koyo kowe. Tadi waktu itu dipek menangin. Pawa wama wajatu mu'aliman ahsana min rasulillah sallallahu. Pawa waman taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Orang kau itu. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu pangeran. Yo, omongan apa? Lihat.